warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Bapak Yai, selamat pagi para santriwan dan santriwati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Alfiyah masih dalam bab Inna wa huwa Tuha. Insya Allah pada kesempatan ini mungkin akhir dari bab Inna wa huwa Tuha, yaitu 3 bait akhir dari bab Inna wa huwa Tuha. Sebelum lanjut ke penjelasan, mari kita bacakan dulu baitnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa iyakun sareng upami kabuktosan itu khobar fi'lan eta fi'il walam yakun sareng teu kabuktosan itu fi'il duaan eta fi'il doa walam yakun sareng teu kabuktosan naon tasrifuhu tasrifanana itu fi'il mumtanihan eta anu narima kacegah pal ahsanu mangka ari anu langkung sae al paslu eta dipisah bikot kulapat kod aw napin atanapi kul napi aw tanpisin atanapi kusin tanpis aw lao atanapi kulao wa dzikru lao bari ari nyarioskeun kana lapad lao qalilun eta anu salit itu dzikru lao wa hufifat sareng parantos dientengkeun naon ka anna lapad ka anna aidon deui panuya teras diniatan naon mansubuha isim anu dijabarkeun itu lapad kaan waruya sareng parantos diriwayatkeun itu mansub
sabitan barina anu tetep aidon deui. Dalam kemarin menjelaskan bahwa anna itu bisa ditahfif, jadi tasdidnya dihilangkan, anna jadi an. Kalau anna jadi an, yang harus diperhatikan satu, kemarin isimnya disimpan dan yang disebut domir sa'an. Yang kedua khobarnya jumlah. Contohnya kemarin wa an Muhammadun qaimun, asalnya isimnya disimpan wa annahu Muhammadun qaimun. Jadi isimnya disimpan yang disebut domir sa'an. Yang kedua khobarnya jumlah setelah an. Wa an Muhammadun qaimun wa annahu Muhammadun qaimun. Hu jadi isimnya disimpan, Muhammadun qaimun jumlah jadi khobar an. Sudah kemarin. Sekarang melanjutkan wa iyakun fi'lan, dan apabila khobarnya fi'il. Kalau kemarin disebut khobarnya jumlah, wa jumlatan badaan kemarin. Sekarang mah bagaimana kalau khobarnya fi'il? Jadi khobarnya dibuat dari fi'il. Terus fi'ilnya ada dua, walam yakun du'a, dan fi'il yang tidak mengandung du'a, walam yakun tasrifu mumtani'a, dan fi'ilnya tasrifu mumtani'a, di dalam tasrifannya tidak dilarang. Artinya fi'ilnya yang bukan fi'il jamid, fi'il yang ke tasrif. Jadi ada dua catatan. Pertama, bagaimana kalau khobarnya dari fi'il? Dari fi'il itu ada catatan walam yakun du'a, dan fi'ilnya tidak mengandung arti du'a. Jadi dalam bahasa Arab atau tata bahasa Arab harus memperhatikan bahasa itu daok, feeling. Selain bahasa daok sebagai feeling dan perasaan ada arti. Jadi kita harus punya kamus ya kalau dalam bahasa. Jadi fi'il yang tidak mengandung doa dan fi'ilnya bukan fi'il yang dilarang ditasrif dalam kurung fi'il jamid. Fi'il itu ada dua. Ada fi'il yang bisa ditasrif, ada fi'il yang tidak ditasrif. Contohnya sekarang, contoh fi'il yang mengandung du berarti mafhum wa faqah mafhum wa lapahnya. Ada fi'il yang mengandung doa, ada fi'il yang tidak mengandung doa. Tapi ini menjelaskannya, ini baru syarat, jawabnya di dalam bait yang kedua. Di dalam bait yang kedua harus disatu kalikan ini menjelaskan. Pal ahsanu ini jawabnya. Apabila fi'ilnya bukan fi'il doa atau fi'ilnya bukan fi'il yang jamid, pal ahsanul paslu, lebih baik dipisah. Dengan apa? Jadi apabila fi'ilnya fi'il tidak mengandung doa, fi'il yang tidak dilarang ditasrif, antara an dengan fi'ilnya harus dipisah dengan apa? Satu dipisah dengan qad, yang kedua dipisah dengan nafi atau tanfisin, yang ketiga dipisah oleh tanfis. Tanfis itu sin atau saupa, lao atau dipisah oleh lao. Jadi kalau fi'ilnya bukan fi'il yang mengandung doa atau fi'il yang jamid, antara an dengan khobarnya, antara an dengan fi'ilnya harus dipisah dengan qad. Contoh yang pertama, coba yang fi'il yang mengandung doa. Wal khom, ini surat An-Najmu ayat 39. Wal khomisata an godiballahu alaiha. Lapad godiba itu artinya laknat. Jadi orang sudah bersumpah, terus dia itu sudah bersumpah berdosa lagi, wal khomisata, dan sudah bersumpah kelima kalinya, an godiballahu, an adalah an muhaffaf minasakilah, asalnya annahu godiballahu alaiha. Jadi lapad an itu
an muhaffaf minasakilah khobarnya isimnya disimpan hu domir sa'an khobarnya godiba antara an dan godiba tidak perlu dipisah dengan kod atau sin atau napi karena godiba itu fi'il madi mengandung makna doa. Semoga Allah melaknat kepadanya. Wa an godiballahu alaiha. Yang jadi contoh an domir an itu amil nawaseh asalnya ana isimnya disimpan khobarnya godiba antara an dengan fi'ilnya dengan khobar tidak diperlu dengan dipisah dengan kod atau sin atau napi karena fi'ilnya mengandung makna doa. Yang kedua fi'il yang dilarang ditasrif atau fi'il jamid. Wa an laisa lil insani illa masa'a. Yang menjadi contoh wa an laisa. Jadi antara an itu adalah amil nawase ditahbib yang asalnya ana, isimnya hu disimpan domir sa'an, khobarnya laisa. Laisa itu adalah termasuk tasrif umum taniya yang tidak bisa ditasrif. Laisa itu tidak ada fi'il mudhorean, cuma laisa aja fi'il madi. Lafaz laisa itu fi'il jamid. Ini apabila fi'ilnya mengandung doa, yang pertama antara an dengan khobarnya dari fi'il tidak usah dipisah baik dengan kod atau sin atau dengan napi atau fi'il yang jamid yang tidak boleh ditasrif. Wa an laisa lil insani ila masa'a asalnya wa annahu laisa lil insani ila masa'a. Jadi antara an dengan laisa itu antara an dengan fi'il jamid atau fi'il yang tidak boleh ditasrif tidak boleh, gak usah dipisah. Kesimpulannya dalam bait yang pertama dijelaskan dengan jawab yang kedua pal ahsanu al paslu bikod au napin au tanfisin au lau. Jadi apabila fi'ilnya yang mengandung doa yang pertama seperti an godiballahu alaiha itu gak usah dipisah antara an dengan khobarnya yang dibuat dari fi'il tidak usah dipisah dengan kod sin atau saupa atau napi atau lau. Yang kedua fi'il yang jamid yang tidak ketasrif tasrimu tania wa an laisa lil insani ila masa'a. Jelas gak? Jelas? Paham tum? Ya sudah. Itu kesimpulan yang pertama. Jadi terus bagaimana sekarang kalau fi'ilnya fi'il mutasharif yang kepisah dengan kod, contohnya coba dikeluarkan itu dalam PowerPoint. Wana lamu an kod sodak tanah. Tuh sodako itu fi'il mutasharif. Sodako yas duku bahwa sodikun bisa ditasrif sodako. Wana lamu an kod sodak tanah. An muhaffaf minasakilah isimnya disimpan khobarnya kod sodak tanah antara an dengan fi'il mutasharif lafaz sodak tanah harus dipisah dengan kod. Wana lamu an kod sodak tanah. Yang kedua dipisah dengan napi. Ayah sabul insanu alain najma'unya. Najma ala lan itu amil nawasib. An alan najma'a idomahu. Yang menjadi contoh an adalah an muhaffaf minasakilah fi'ilnya najma'a harus dipisah dengan napi lafaz lan. Ayah sabul insanu an alan najma'a digomkan alan najma'a. Yang menjadi contoh an antara an dengan fi'il mutasharif jama'a yajma'u najma'u pakai lan najma'a dipisah dengan napi lafaz lan. Ayah sabul insanu annahu asalnya lan najma'a. Lafaz an sebagai an muhaffaf minasakilah karena fi'ilnya fi'il mutasharif harus dipisah dengan napi yaitu lafaz lan. Ayah sabul insanu an alain najma'a. Jadi an itu an muhaffaf minasakilah najma'a fi'il mudhari fi'il mutasharif dinasabkan oleh lan napi antara an
isimnya disimpan dan khobarnya najma'u dipisah dengan nafi lapad lan. Yang kedua, apabila fi'il mutasorif fi'ilnya harus dipisah dengan nafi yang menjadi contoh ayat sabul insanu ala najma'a idomahu. Ini surat Al-Mujammil ayat 20. Yang ketiga bisa dipisah dengan sin. Alimaan sayakunu minkum mardo. Lapad kana yakunu. Kaya sayakunu kana yakunu. Berarti khobarnya lapad yakunu dibuat dari fi'il. Fi'ilnya fi'il mutasorif harus dipisah dengan sin. Alimaan sayakunu minkum mardo. Asalnya alima annahu sayakunu minkum mardo. Kesimpulannya, apabila fi'ilnya fi'il mutasorif antara an dengan khobarnya harus dipisah dengan kod. Yang pertama wa na'lamu an qad sodaktana. Yang kedua, apabila harus fi'ilnya mutasorif harus dipisah dengan nafi. Contohnya ayat sabul insanu ala najma'a idomahu. Yang ketiga harus dipisah dengan sin tanfis. Alima an sayakunu minkum mardo. Yang menjadi contoh an sayakunu, asalnya alima annahu sayakunu. Khobarnya disimpan hu domir sa'an. Isimnya khobarnya sayakunu dipisah dengan sin. Yang keempat bisa dipisah dengan lau. Tapi itu mawaduk lau kolilon sedikit. Contohnya wa'an lawis taqomu alat tariqati. Istaqomu. Istaqomu itu istaqoma yastaqimu istiqomatan. Istaqoma istaqomu ya jama mudakar. Wa'an dipisah dengan lao baru fi'il istaqomu. Wa'an lawis taqomu alat tariqati. Ini surat Jin ayat 16. Jadi contoh yang nomor keempat, antara an muhafaf minasakilah yang khobarnya dibikin dari fi'il mutasorif lapad istaqomu. Wa'an lawis taqomu alat tariqati. Jadi di dalam bait ini menjelaskan apabila an muhafaf minasakilah khobarnya dari fi'il, fi'ilnya tidak mengandung doa, tidak dilarang untuk ketasrif, maka khobar antara an dengan fi'il dan khobarnya harus dipisah dengan 4. 1 dipisah dengan kod, wal khomisata an qodiballahu alaiha. Yang kedua fi'ilnya fi'il yang guer mutasorif atau fi'il jamid. Wa an laisa lil insani illa masa'a. Yang ketiga dipisah dengan kod. Wa na'lamu an qad sodaktana dipisah dengan nafi. Ayah sabul insanu allan najma'a adi idomahu. Ya dipisah dengan sin tanfis. Alimaan sayakunu minkum mardo. Dipisah dengan lau wa al lawis taqomu alat tariqati. Udah yang jangan simpulkan yang. Untuk kesimpulan 2 bait. Untuk kesimpulan 2 bait di sini menjelaskan bahwa lapad anna ketika dibaca takhfif atau dibaca ringan, dibaca an, khobarnya dibentuk dari fi'il atau jumlah fi'liyah, maka ketentuannya yang pertama fi'ilnya bimakna doa. Jadi kalau fi'ilnya bimakna doa, maka bisa menjadi khobar dari lapad an yang ditakhfif. Contoh wal khomisata an ghadiballahu alaiha, surah An-Nur ayat 9. Yang kedua, lapad an khobarnya dibentuk dari fi'il, tapi fi'ilnya yang dilarang ditasrif.
berarti fiilnya fiil jamid. Contoh seperti ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ada an, ada laisa. Annya an muhoffaf binasakilah, laisanya fiil jamid. Apabila ada khobar dari fiil untuk an, yaitu an muhoffaf binasakilah, tidak mempunyai makna doa ataupun muttasorif, maka ketentuannya antara an dan fiilnya harus dipisah. Yang pertama dengan qad, yang kedua dengan nafi, yang ketiga dengan sin atau saufa taswif, yang keempat dengan lau. Satu kali lagi, untuk kesimpulan bait yang kedua, bait yang dua, bahwa ketika khobar dari an muhoffaf minasakilah, khobarnya itu pertama fiil yang bermakna doa, yang kedua fiil yang jamid atau tidak ditasrif. Apabila fiilnya tidak bermakna doa ataupun fiilnya muttasorif, maka ada ketentuan lain antara an muhoffaf binasakilah dengan fiil muttasorif tersebut harus dipisah dengan yang pertama qad. Contoh wana lama an qad sodak tanah, ada an, ada sodak tanah, dipisah dengan qad. Yang kedua dipisah dengan nafi, ayah sabul insanu allan najma'a idomah. Ada contohnya allan najma'a, an muhoffaf binasakilah, najma'a fi'il muttasorif, maka dipisah dengan nafi lafadlan. Yang ketiga dipisah dengan sin tanfis, contohnya alima an sayakunu minkum mardo. Contohnya an sayakunu, ada an, ada yakunu, dipisah dengan sin tanfis. Kenapa dipisah? Karena yakunu fiilnya fiil muttasorif. Contoh yang keempat yang dipisah dengan lafad law, wa allawis taqomu ala tariqati. Contohnya allawis taqomu, ada an, ada istaqomu. Annya an muhoffaf binasakilah, fiilnya isimnya disimpan, takdirnya domir sa'an, fiilnya lafad istaqomu muttasorif menjadi khobar an, dipisah dengan lafad lau. Itu mungkin tadi mohon maaf Bapak membaca warna alamu, pada warna alama itu diatapkan kepada sebelumnya. Tapi Bapak membacanya tadi warna alamu, seharusnya warna alama. Warna alama an qad sodak tanah. Tadi Bapak membaca warna alamu itu mohon maaf itu salah, diberakan. Warna alama an qad sodak tanah, warna alama. Satu bait lagi yang terakhir ya. Dalam bait terakhir wa khufifat ka'anna. Jadi lapad ka'anna bisa ditahfif. Bisa ditahfif itu artinya tasjidnya dihilangkan. Ka'anna jadi sukun ka'an, yang artinya litasbih kalau ka'an itu untuk menyerupakan sesuatu. Aidon panuwi. Jadi kalau di dalam bait an-na'mah istakana disimpan, kalau di mah panuwi mansubuha. Upas muastakana, kalau di dalam bait ini mah panuwi mansubuha, diniatan yang dinasabkan, substansinya sama. Isim jadi lapad ka'ana, kalau ditahfif jadi an, isimnya disimpan domir sa'an. Ka'an teh ka'anahu, sama dengan an. Kalau anak mah tadi dijelaskan isimnya disimpan, khobarnya jumlah. Kalau ka'ana mah redaksinya beda. Ka'an aidon panuwi mansubuha, nuwi diniatan. Kalau di sana mah istakana, di sini mah disimpan. Substansinya sama. Panuwi istakana, istakana. Mansubuha di sana mah pas muastakana, di sini mah mansubuha. Mansubah itu artinya. Jadi apabila ka'ana dibaca ka'an, isimnya disimpan. Sama khobarnya khobar jumlah. Khobarnya jumlah.
Jadi isimnya disimpan sama dengan bet ana. Pan kalau dalam bet ana teh kumaha kemarin teh Jang. Wahu pipat ana pas wahau pipat ana kumaha wa intu opap ana pas muastakan terus wal hobaroj al jumlatan mimbadian. Jadi sama juga wau pipat ka ana edon panuwi mansubuha dalam ibet ini. Kalau di sana mah jadi disimpan, di sini nuwi panuwi mansubuha. Wasabitan edon ruwi, dan pendapat kedua diriwayatkan, artinya disebut khobarnya. Jadi wasabitan edon ruwi. Jadi isimnya bisa didohirkan, diniatan panuwi, dan isimnya bisa disebut. Contoh aja, Kaan Muhammadun Qoimun. Kaan Muhammadun Qoimun itu kalau tidak disebut Kaan Muhammadun Qoimun. Jadi hu-nya domir sa'an disimpan diniatan, isimnya diniatan. Isimnya diniat itu disimpan domir sa'an. Kaan nahu Muhammadun Qoimun. Jadi Kaan Muhammadun Qoimun. Muhammadun Qoimun khobarnya. Wasabitan aidon ruwi, dan disebut, sebut aja Ka'anahu Muhammadun Qoimun. Jadi isim an bisa disimpan diniatan, contohnya Ka'an Muhammadun Qoimun, dan isimnya bisa diadakan wasabitan ruwiya aidon Ka'anahu Muhammadun Qoimun. Jadi kesimpulannya, apabila lapad ka'ana ditahfidz jadi membacanya ka'an, tasdidnya dibuang, isimnya yang pertama bisa diniatan atau disimpan domir sa'an, yang kedua isimnya bisa disebut, contohnya diniatan Ka'an Muhammadun Qoimun, asalnya Ka'anahu Muhammadun Qoimun. Jelas tidak? Jadi lapad ka'ana bisa ditahfidz itu tasdidnya dibuang jadi ka'an. Isimnya ada dua pendapat, bisa diniatan atau disimpan domir sa'an, bisa disebut. Kalau diniatan Ka'an Muhammadun Qoimun, kalau disebut Ka'anahu Muhammadun Qoimun. Jadi ada dua pendapat isimnya. Kalau khobarnya sama jumlah. Jadi isimnya kalau di dalam anma kemarin isimnya disimpan, khobarnya jumlah. Kalau di dalam ka'anma isimnya bisa diniatan dan bisa disebut isimnya, khobarnya sama jumlah dengan an gitu. Sudah Jang simpulkan Jang. Kesimpulan bait yang ketiga di sini menjelaskan bahwa lapad ka'anna bisa dibaca tahfidz. Untuk isim dari lapad ka'an, yaitu yang dibaca tahfidz, isimnya disimpan, yaitu menakdirkan domir sa'an. Ada pendapat lain, isimnya bisa disebut. Untuk khobarnya sama seperti an muhofa binasakilah, yaitu dibentuk dari jumlah. Contohnya seperti lapad Ka'an Muhammadun Qoimun. Ka'an dibaca tahfidz, isimnya disimpan, takdirnya domir sa'an, Ka'an nahu Muhammadun Qoimun menjadi khobar dari lapad Ka'an. Ada pendapat lain didohirkan, isimnya dibaca Ka'anahu Muhammadun Qoimun. Sudah cukup. Jadi ada sekalian, bisa metode ceramah seperti sekarang mendengarkan, tapi kelihatannya kurang aktif. Bisa besok metodenya tanya jawab lagi ya, supaya sama-sama gitulah hidup gitu. Ini nanti silahkan para viewer, para penonton atau para subscriber, disebut flower, bisa komen
apakah metodenya mau tanya jawab atau metodenya seperti ceramah, seperti sekarang Bapak ngobrol terus sendiri, atau bareng ngobrol dengan santri gitu. Bisa metodenya rupa-rupa. Sebab mengajar itu pan bisa metode diskusi, bisa metode tanya jawab, bisa metode ceramah, bagaimana. Saya mencoba aja, tapi bagaimana pure. Jadi pure itu ada pure, ada follower ya. Kalau follower itu yang subscribe, kalau yang aktif subscribe, kalau yang pure itu yang menonton. Bagaimana pure dan follower? Apakah metodenya perlu seperti sekarang ceramah, Bapak ngobrol sendiri, apa perlu tanya jawab? Silahkan komen para viewer atau follower, para penonton. Saya sebagai sebagai YouTuber ya, sebagai narasumber, boleh komen dengan metode ceramah. Kalau kurang enak, metode tanya jawab lagi, bisa metode tanya jawab lagi. Tapi kelihatannya santrina nunutan kurang aktif gitu. Beda dengan metode tanya jawab. Pokoknya mau diskusi sila boleh, tanya jawab boleh, ceramah boleh. Ini metode mohon maaf ya, kelihatannya kurang aktif. Jadi narunutan santrina ya kurang, beda dengan tanya jawab. Jadi insya Allah besok ini 2 kali aja. Tapi silahkan komen, subscribe ya, subscribe, komen, like, dan perlu metode ceramah atau perlu tanya jawab, silahkan komen aja di YouTube channel KHJAT ya, silahkan aja. Mau kalau metode tanya jawab lagi lah supaya enak, tanya jawab lagi gitu besok. Dicoba 2 kali ini. Bagaimana santri atau bagaimana para penonton saya, penggemar hampir 20.000, kalau subscribe baru 1.300-an. Terima kasih kepada yang menonton ya, walaupun tidak menarik ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kajian pagi ini telah selesai. Alhamdulillah untuk bab inna wa ahwatuha telah selesai. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan bab la allati li nafsil jinsi ta'malu amala inna. Sebelum ditutup, mari kita doakan guru kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan umur yang panjang, memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Mari kita tutup kajian ini dengan pembacaan kifaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla illa anta astagbiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kehilafan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah.